pertanyaan saya, apakah genetik ini bisa berlaku secara umum? Alhamdulillah dari tahun 2010 awal kita menjalani di bidang ini, alhamdulillah banyak sekali keluarga-keluarga yang mereka sangat-sangat terbantu, ya. Bahkan di perusahaan kita pernah beberapa kali diundang juga untuk penempatan karyawan, untuk efektif, efisien biaya, untuk meningkatkan kinerja karyawan. Ternyata seseorang pun yang sudah usianya matang, dia punya sebuah potensial genetik yang itu sebenarnya bawaan. Termasuk orang-orang yang mau pensiun. Kenapa banyak orang-orang yang dia setelah pensiun justru banyak yang cepat sakit? Ya gitu Pak Wi ya. Kenapa banyak yang seperti itu gitu ya? Kurang gerak. Bisa jadi ya, bisa jadi yang pertama kurang gerak, kurang olahraga. Tapi yang paling penting lagi, dia biasanya belum tahu potensi terbaiknya apa. Iya. Ya, sehingga apa? Dia bisa lost activity di situ. Dia tidak punya kegiatan yang membuat dia fun, membuat dia nyaman. Hidup itu apa yang dicari sih? Katanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan gitu. Bahagia baik gitu ya. Di dunia maupun di sana. Kebahagiaan yang seperti apa? Kira-kira kalau setiap hari yang kita lihat di anak kita atau mungkin pasangan kita dan lain sebagainya itu, yang sering kita lihat kebaikannya atau keburukannya? Biasanya keburukannya. Biasanya ya. Makanya Ya. ada pepatah mengatakan itu, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi semut di seberang lautan itu kelihatan. Maksudnya justru terkadang kita melihat sisi-sisi kekurangannya, termasuk di anak, termasuk ada yang di diri kita sendiri. Saya itu nggak bisa, contoh nggak bisa apa ya? Saya itu nggak bisa ngomong, gitu ya. Kebayang kalau anak kita nggak bisa ngomong, kira-kira respon orang tua gimana? Wih, sedih ya pastinya kalau anak gak bisa ngomong ya. Iya, sedih. Atau mungkin anak yang banyak gerak, nggak bisa diem, orang tua gimana? Aduh, ini anak kok banyak gerak banget sih, gak bisa diam. Atau anak ngomong terus nggak diem-diem gitu kan? Bisa diam gak sih? Kira-kira kalau kita berasumsi bahwa si anak ini diem aja, itu baik atau kurang baik? Kalau secara psikologi kurang baik ya Mbak Irna ya. Kurang baik gitu ya. Kemudian kalau anak banyak ngomong terus baik atau nggak baik? Baik lah. Tergantung ngomongnya apa nih. Ngomongnya. Tapi secara teori, secara perkembangan anak banyak ngomong itu baik. Jadi kalau dalam ilmu kepengasuhan tuh bukan pada orang tuanya, bukan pada anaknya, tapi pada orang tuanya bagaimana bisa Mengarahkan. mensikapi anak begitu. Betul. Iya. Yang lebih perlu kita dalami lagi adalah masing-masing punya genetik itu. Kalau orang yang mungkin diem, dia punya kemampuan komunikasi bukan di verbalnya, tapi di nonverbalnya. Alhamdulillah pernah ada orang tua atau klien yang minta bantuan ke kita, si anak ini dikatakan nggak bisa ngomong sama orang tuanya. Kemudian minta bantuan ke kita untuk di mapping potensial genetiknya, kita petakan. Ternyata setelah kita petakan ketahuan bahwa kemampuannya bukan di linguistiknya, bukan di kemampuan bahasanya. Makanya dia cenderung diam, dan motivasi kemampuan komunikasinya adalah dia butuh sesuatu yang penting bagi dia. Kalau nggak penting nggak mau ngomong. Seperti itu. Tapi ternyata orang tua nggak begitu paham. Setiap anak itu menyampaikan sebuah pendapat, di saat-saat dia masih kecil, orang tua selalu menutup diri. Seperti itu. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya si anak itu menahan apa yang mau disampaikan. Akhirnya apa? Komunikasinya lewat tulisan, lewat gambar. Waktu itu kita sempat ke rumah beliau, kemudian saya minta coba gambar-gambarnya si anak itu seperti apa. Setelah kita lihat, saya bilang ke orang tuanya, Bu, Pak, ini anak Bapak Ibu luar biasa. Dia hebat ngomongnya. Mana hebat? Ngomong nggak pernah gitu kan. Coba boleh saya ketemu sebentar saja? Sebentar, oke. Waktu dia datang, saya coba untuk lakukan sebagaimana yang dia inginkan sesuai dengan genetiknya. Kemudian saya tanya, ya, Mas, kayak ini ceritanya bagus sekali, tolong dong Om ceritain. Dia bisa cerita sampai panjang lebar 10 menit lebih ke saya waktu itu, menceritakan tentang gambarinya. Padahal banyak kadang orang tua tidak
tidak memperhatikan hal-hal yang kecil. Ternyata apa? Apapun gambarnya itu gambar yang bercerita. Setelah itu si anak saya minta untuk masuk lagi ke rumah, saya sharing lagi sama orang tuanya. Bu, hebat kan? Ngomongnya panjang lebar. Iya ya, kok bisa ngomong gitu kan? Ternyata apa? Terkadang kita sebagai orang tua perlu menjadi sosok yang sesuai dengan fitrah kita. Kita punya 2 telinga, berarti lebih banyak apa, ibu-ibu? Mendengar gitu ya. 1 mulut gitu kan. Coba kita dengarkan apa gitu ya. Seperti itu. Bagi anak-anak yang memang kemampuan verbalnya bagus kan kita mendengarkan ya. Tapi bagi anak yang dia kemampuan nonverbal, kita coba lihat coretannya seperti apa, tulisannya seperti apa. Seperti itu. Oke. Ya, baik. Menarik ya Mas Uli ya. Nanti kita akan masuk lebih dalam ya dan cari juga Ya, terkait baik. dengan bagaimana sih cara-cara kita atau bagaimana program genetic mapping program ini dilihatnya dari sidik jari ya Pak ya kalau tidak salah. Ya. Tapi Iya, kita break dulu nih. Ya. Bu Kuku ya, setelah kita break kita akan kembali ajak Mitra Edisi untuk bergabung di interaktif kami di 7517466 melalui SMS juga di 0811 5445 895.